Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dea Ayu Lesmana. Panggil aja Dea. Aku adalah manusia masih nggak jelas. Jadi, aku itu lulusan dari Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika, lulusan tahun 2020. Dan sampai sekarang aku belum wisuda, guys. Wisudanya itu bakal offline, tapi berhubung corona ini, jadi tuh ditunda-tunda terus dari bulan November sampai sekarang bulan Juli. Coba bayangin, udahlah pusing. Jadi ini pertama kali aku bikin video dan aku memberanikan diri buat diupload di YouTube. Sebenarnya aku bingung sih aku mau bikin video apa, tapi berhubung banyak dari kalian, ya Allah cielah ya banyak kalian. Jadi berhubung banyak yang tanya tentang pengalaman aku di sidang TA kemarin itu apa, pertanyaannya tuh apa aja, gimana sih TA kemarin tuh sidangnya, takut, deg-degan, banyak pertanyaan atau enggak. Aku berinisiatif buat bikin video tentang pengalaman sidang aku kemarin. Apa ya, tapi aku jujur bingung, ini first time aku bikin video ini. Terus aku bingung juga, nggak tahu aku bingung apa. Mungkin langsung aja kali ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Jadi buat kalian yang masih bingung sidang TA itu gimana, kalian bisa tonton video ini. Kita langsung pertanyaannya aku ngacak ya, soalnya aku baca dari DM IG sama seingatanku aja. Jadi aku ceritain dulu jalannya pas sidang aku tuh kemarin gimana. Jadi pas aku itu waktu 45 menit buat sidang, 30 menit buat presentasi, 15 menit buat sesi pertanyaan. Pertama aku present dulu, menjelaskan PPT itu, terus langsung ke sesi pertanyaan 15 menit. Nah, pertanyaannya itu tergantung dari setiap dosen pengujinya. Ada yang ditanya susah, ada yang ditanya gampang, ada yang ditanya tentang programnya, ada yang ditanya tentang paper, ada yang disuruh running gitu. Beda-beda tergantung dosennya masing-masing. Kalau pas aku kemarin itu aku dapet pertanyaannya tentang ERD sama activity, dan aku 15 menit itu ngejelasin tentang ERD sama activity. Tapi teman-teman aku itu ada yang disuruh running gitu, malah ada yang disuruh coding ulang programnya gitu. Terus buat kalian yang ngambil sistem perancangan informasi itu kita nggak harus bikin program. Ini sepengetahuan aku aja ya, sistem perancangan itu kita nggak bikin program, tapi kita hanya bikin prototipenya aja. Prototip dari sistem usulan kita itu gimana. Pas aku bikin prototip itu lewat Microsoft Access, jadi aku nggak bikin coding dan nggak ngoding sama sekali. Terus apa lagi ya, sekarang aku baca DM aku aja, aku soalnya bingung pertanyaan itu apa aja. Ada yang tanya ke aku, pertanyaan yang paling sering ditanyain apa sih kak? Kamu presentasiin codingnya dulu apa langsung ngerunning? Pertanyaan yang paling sering ditanyain itu paling ERD, LRS, activity, sistem sama programnya. Itu yang setahu aku ya, mungkin ada kali dosen yang lain yang tanyanya lebih mendetail gitu ya. Terus apa tadi ya, presentasi codingnya dulu apa ngerunning? Ya presentasi coding dulu nggak sih? Tapi kan aku nggak ngoding ya, jadi aku nggak ngepresentasiin codingan aku, dan aku langsung ngejelasin prototip aku tuh kayak apa, ini buat apa gitu kan. Sudah deh gitu, kita ganti pertanyaan lagi. Sabar guys.
Nanya pas sidang di slide-nya apa aja sih yang harus ditampilin. Slide yang harus ditampilin itu ya paling yang penting-penting aja nggak sih, inti-intinya aja gitu. Yang mau kamu tampilin itu apa? Paling pertama informasi kamu gitu kan. Terus mungkin kamu ngambil dari paper kamu kali ya, ngambil dari paper, diambil tuh yang penting-pentingnya apa, terus kamu jelasin aja. Setahu aku itu maksimal jangan sampai 20 slide, soalnya kalau melebihi 20 slide itu kayak boring gitu gak sih, terus terlalu kebanyakan gitu. Jadi ambil inti-intinya aja. Terus pas kamu bikin PPT itu jangan terlalu jangan terlalu banyak tulisan gitu loh. Kalau bisa sih tulisan dikit, tapi kamu menjelasinya lebih detail gitu. Jadi jangan banyak di di slide PPT, tapi kamu lebih banyak ngomongnya gitu ke dosen. Terus rancangan prototipenya, desainnya ditampilin semua pas sidang nggak kak? Enggak aku tampilin semua, aku tampilin tuh cuma beberapa aja. Kalau misalkan ditampilin semua, yang ada waktu kita habis nggak sih buat ngejelasin semua prototipe itu. Jadi ambil aja tuh kayak intinya, kayak misalkan kayak login, terus halaman awal, transaksi apapun lah itu. Ada yang nanya, kakak bikin video itu pakai apa? Mungkin maksudnya video yang aku upload di YouTube ya. Aku bikin video itu nggak aku edit sama sekali, aku cuma pakai screen recorder gitu. Dan itu screen recordernya itu yang online deh kalau nggak salah, karena aku uploadnya itu mepet deadline gitu. Jadi ya udah nggak usah aku edit, langsung aku upload aja. Malah bahkan teman-teman aku yang lain itu nggak pada upload, coba kan ngeselin. Oh iya, ada nanya lagi, kak pas sidang itu pengujinya ada berapa? Pas aku kemarin sidang, pengujinya itu ada 2, terus 1 moderator gitu. Nah jadi pas kita udah masuk ke room Zoom itu udah ada 3 orang tuh, 2 penguji sama 1 moderator. Nah moderator ini buat buat mandu kita lah ya, terus perkenalan dari moderator, terus dosen penguji, terus udah deh kita langsung mulai. Nah dosen penguji sama dosen pembimbing itu kita beda ya, dosen penguji sendiri, dosen pembimbing sendiri. Dosen pembimbing itu yang ngebimbing kita pas sidang kemarin. Nah kalau dosen pengujinya itu ya yang di sidangnya itu loh. Jadi beda dosen penguji sama dosen pembimbing. Ini ada yang nanya lagi, kalau boleh tahu kakak presentasinya berapa lama dan ada berapa pertanyaan? Pas aku presentasi itu 45 menit. Terus pertanyaannya itu tiap orang beda-beda sih pertanyaannya, tergantung dari dosennya sendiri, tergantung dari dosen masing-masing. Jadi kalau yang lagi hoki gitu ya, dosennya enak, ya udah mereka dapat pertanyaannya simple gitu. Tapi kalau misalkan lagi dapat dosennya yang agak ribet, ya udah berarti pertanyaan mereka bakal dicecer gitu. Tapi menurut aku gitu ya, kalian tuh nggak usah takut gitu dosennya seperti apa gitu kan. Jangan mikirin dosennya takut dosennya galak ini tuh. Nggak apa-apa, nggak semenakutkan yang kita bayangin. Sumpah aku aja mikir pas awal-awal tuh ya, kayak takut deh, deg-degan gitu. Tapi pas aku udah mulai presentasi gitu, kayak ya udah jalan aja gitu, nggak semenakutkan yang dibayangin, bakal enjoy gitu. Kalau misalkan ditanya, ya udah kita jawab aja. Kalau misalkan itu paper yang kita bikin sendiri, kita pasti bisa jawab kok, nggak bakal terbata-bata gitu. Terus ada yang nanya lagi nih, tapi btw maaf ya aku pertanyaan ngacak banget, soalnya aku baca yang dari atas bukan dari awal. Ada yang nanya gini, mau nanya kak, kemarin pas sidang itu online atau offline kak? BTW kemarin aku sidang itu online ya, nggak offline. Karena covid ini jadi sidangnya online lewat Zoom. Terus ada tanya, tapi itu kakak bikin catatan kecil gitu terus ditempel di laptop buat presentasi atau ngapalin yang ada di hasil TA? Nah pas aku sih kayak di luar di luar kepala gitu loh,
kayak pas presentasi emang aku baca dari apa sih namanya, dari slide PPT gitu kan. Aku bacanya di slide PPT aja, aku nggak nyiapin paper atau kecil apa sih, aku nggak nyiapin kertas kecil buat ditempel di laptop atau catatan kecil, enggak. Karena menurut aku itu kayak bakal buang waktu lama nggak sih, kayak buka-buka lagi. Jadi kayak di luar kepala aja gitu ngejelasin, ya udah jelasin. Pasti kan kamu bikin sendiri, kamu tahu kan sistem kamu tuh gimana gitu. Terus dia nanya, tapi kalau misalnya lupa terus pas jawab lihat paper tuh nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa, itu tuh kayak nggak apa-apa. Apa sih namanya, dibolehin kok, nggak dilarang sama dosen. Ya kalian tuh bebas, cuma kan kita kan mainnya main waktu, mesti bakal lama nggak sih kalau kita buka-buka dulu gitu. Jadi saran aku kalau bisa kalian tuh udah hafal dulu gitu loh sistem kalian yang buat itu gimana. Terus oh iya, dia nanya, tapi kak sebelum mau presentasi kita kayak pembukaan dulu nggak sih kak? Enggak, soalnya kan kita ada moderator gitu kan. Nanti kita tinggal langsung aja kayak ada moderator nih, moderator memperkenalkan dosen-dosennya. Terus nanti kalian langsung masuk ke presentasi kalian. Kayak langsung aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, saya ini dari BSI ini, udah gitu aja, nggak usah memperkenalkan, soalnya kelamaan juga nggak sih. Eh, ini juga ada yang tanya, kalau untuk tahu nama penguji kita itu dikasih tahu apa enggak ya kak? Aku pas itu sih lupa, nggak tahu detailnya gimana, tapi setelah aku itu kita nggak tahu nama pengujinya siapa-siapa, kita dapat penguji siapa, kita tahu ya pas kita lagi sidang itu gitu. Ada nama itu kan di bawah tulisan apa sih, di bawah gambar gitu, gambar di bawah video gitu kan, itu kan ada namanya. Ya itu aku taunya itu dari situ doang. Aku malah tahu itu dari teman-teman aku nggak terlalu fokus nama dosennya tuh siapa, yang penting aku dapat dosen aja. Terus dia tanya, waktu kakak sidang ada pertanyaan yang nggak bisa kakak jawab karena di luar dari paper TA kamu nggak kak? Nggak ada kok, semua yang ditanya itu pasti berhubungan sama paper kamu, nggak mungkin nggak berhubungan sama paper kamu. Setahu aku sih gitu ya, kayaknya soalnya teman-teman aku juga ditanya tuh ya mencakup tentang paper aja. Tapi pas kakak sidang ada yang kakak nggak bisa jawab nggak? Atau ada beberapa pertanyaan kak? Alhamdulillah sih pas kemarin aku sidang itu bisa terjawab semua. Ya udah bisa terjawab, kayak lancar aja gitu ngomong-ngomongnya. Dinanya, prototipe itu untuk yang perancangan sistem informasi itu nggak ada programnya kan kak? Sekali lagi, buat sistem perancangan informasi itu kita nggak suruh bikin coding, tapi kita hanya bikin prototipenya aja. Prototipe itu ya tampilannya aja gitu loh, nggak harus ngoding sama sekali. Tapi kemarin pas aku sidang itu banyak dari teman-teman aku yang mereka bikin coding, malah bahkan hampir ada yang mau apa tuh, kayak yang nyawa-nyawa orang tuh joki, ada yang mau jokiin orang gitu. Cuma kalau menurut aku gitu ya, saya nggak sih kayak kita kuliah 3-4 tahun tapi buat skripsi, buat sidang akhir tuh kita ngejoki orang gitu, kayak sia-sia nggak sih kita kuliah gitu loh, buat apa? Tapi mungkin pemikiran orang beda-beda. Terus yang nanya, kakak magang di banknya apa riset aja gitu. BTW aku kemarin kan ngambil judul perancangan sistem informasi kredit pemilikan rumah berbasis desktop di Bank BTN gitu kan, Bank BTN Cikarang. Aku itu kemarin magang selama 3 bulan, magang full 3 bulan. Ya banyak sih pengalamannya gitu kan. Terus
Oh iya, perasaan oh ya terus nggak apa-apa deh. Ada yang nanya, tegang gak sih di dalam kak? Tegang gak sih? Masa nggak tegang gitu? Paling tapi tegang tuh kayak awal-awal aja. Nanti setelahnya ya udah nggak tegang gitu. Terus ada yang nanya, tapi pengalaman kakak ada yang gagal gak sih kak? Gagalnya karena apa? Maaf ya banyak nanya. Iya nggak apa-apa banyak nanya. Iya nggak apa-apa banyak nanya. Nggak ada yang gagal. Semua tuh paling lulus, tapi revisi-revisi gitu loh. Kayak setelah sidang pun masih harus ada revisi. Nggak mungkin kayak langsung oh kamu saya langsung luluskan tuh, enggak, pasti revisi tuh ada, mau 1, 2 tuh pasti ada revisi. Nah kemarin aku juga revisi di ERD gitu, jadi bikin ulang. Terus nanti kalau udah dikirim ke kirim lagi kalau nggak salah ke dosen gitu deh. Jadi sekian video dari aku buat, semoga bermanfaat. Maaf banget kalau ngomong aku tuh belibet-belibet, tapi memang gini ngomong aku tuh belibet-belibet gitu. Terus maaf kalau aku salah ngomong, kata-katanya kurang disaring gitu, karena aku juga bikin video ini sumpah super dadakan di hari Minggu jam 12. Hari ini juga kayaknya aku bakal upload, jadi buat kalian semangat. Terus buat kalian yang bentar lagi bakal sidang atau masih bikin paper, terus semangat, ikhtiar. Ya deh gitu, semangat terus, jangan pantang menyerah. Oke. Bye bye, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.